Halo semuanya, welcome to my channel. Kembali lagi dengan aku Andin Nurmadan di kelas 2 Sistem Informasi C Politeknik Altex Riau. Nah, pada video kali ini aku akan menjelaskan tentang pengenalan basic tentang JS dan rich props, mulai dari variables, arrow, lalu penerapan template nya dan serta membuat kelas components. Tonton terus ya video kali ini. Happy watching. Kali ini kita akan membahas tentang penerapan basic JS serta rich props-nya. Nah, kita buka pada bagian apps JSX ini. Nah, di sini kita yang pertama yaitu membuat function app yang namanya apps. Nah, yang pertama yaitu pada bagian variabel. Pada bagian variabel terdapat let dan const. Nah, let dan const ini adalah dua cara untuk mendeklarasikan variabel dalam JavaScript. Nah, di sini ada penggunaan let yang dimana variabelnya memiliki angka 10. Nah, pada bagian let ini nilainya bisa diubah. Nah, lalu untuk konsol lognya sendiri itu akan mendapatkan output 20. Nah, lalu pada penggunaan const, nah di sini ini merupakan variabel v yang bersifat konstan yang dimana tidak bisa mengubah nilai const. Nah, lalu pada contoh let yang lain yaitu penggunaan let x sama dengan 10. If true, let x sama dengan 20, console log. Nah, lalu selanjutnya yaitu penggunaan arrow function. Pada penggunaan arrow function, ini merupakan cara ringkas dalam menuliskan function. Nah, di sini ada customer dengan ID 1 dengan nama John dengan email john@example.com. Nah, yang kedua yaitu ada ID yang kedua dengan nama Jen Smith dengan email jen@example.com. Nah, untuk menggunakan arrow function ini untuk mencetak daftar pelanggannya maka menggunakan customer for each customer, lalu console log customer name. Nah, untuk deklarasi customers ini maka harus disesuaikan dengan nama pada parameter customer. Nah, lalu selanjutnya ada penggunaan destructuring ini dalam data pelanggan. Nah, ini nih digunakan untuk mengekstrak nilai dari objek atau array. Nah, di sini ada const customer dengan ID 1 dengan nama John Don dengan email john@example. Nah, untuk menggunakan destructuring ini sendiri yaitu maka kita akan membuat yang namanya const name email lalu parameternya itu customer. Nah, lalu untuk konsolnya sendiri di sini ada pelanggan name lalu email kita bikin constnya email dengan tipe data string. Nah, untuk selanjutnya itu ada split operator dalam produknya. Nah, split operator ini digunakan untuk menyalin atau menggabungkan array dan objek. Nah, misalnya di sini ada const product. Yang di sini ada ID 1 dengan nama laptop, lalu stoknya ada 10. Nah, lalu di sini ada ID 2 dengan namanya smartphone, lalu untuk stoknya sendiri ada 15. Nah, kurung siku ini itu untuk mendefinisikan array dengan indeks atau urutan. Lalu penggunaan arrow function untuk mencetak daftar pelanggan maka menggunakan cost new product. Lalu kita buka
kurung awal, lalu kita masukkan ID 3 dengan nama name tablet, lalu dengan stok 8. Nah, untuk menambahkan produk baru tanpa harus mengubah array yang sudah ada tadi, maka kita akan menggunakan const update products, lalu jangan lupa untuk kurung sikunya dengan products new products. Nah, eh, tidak lupa menggunakan console log update products. Nah, untuk default parameternya sendiri, maka kita akan menggunakan const create order, lalu dalam kurung customer name, guys, lalu punya produk, untuk 0, lalu kuantitinya. Nah, lalu kita akan mengarahkan pada console log pesanan customer, membeli, dan unitnya produk. Maka untuk unit sendiri itu akan pergi ke parameter produk, dan untuk pesanan akan mengarah ke parameter customer name-nya. Nah, untuk tanpa memberikan semua parameter, maka kita akan menggunakan create order, lalu kita bikin aja nama customernya yaitu John Doe, lalu dia memesan laptop dengan stok dengan 2. Lalu create ordernya yaitu Jen Smith dengan smartphone. Nah, default quantity-nya sama dengan 1, lalu kita create order, terus kurung kosong. Kurung kosong ini untuk semua menggunakan default. Nah, untuk selanjutnya penggunaan template literals dalam invoice, yaitu ini untuk memudahkan kita membuat string dengan interpolasi variabel. Nah, ini kita menggunakan cost invoice dengan parameter customer, product, quantity, dan price-nya. Nah, kita return, lalu kita buat nama pelanggan, jangan lupa kita masukkan parameternya, lalu produk, begitu juga jumlah, harga satuan, dan total bayar. Dan untuk hasil akhirnya kita akan membuat console log invoice John laptop 2.500. Nah, untuk hasil dari codingan yang ini tadi, maka akan kita runkan dengan membuka terminal, lalu kita membuka localhost-nya dengan Ctrl klik. Nah, untuk konsolnya sendiri, di sini merupakan hasil dari variabel, arrow, speed operator, dan template literals dalam invoice yang sudah kita bikin tadi. Selanjutnya yaitu penggunaan prompts untuk simulasi API, yang dimana prompts ini digunakan untuk menangani operasi asinkron seperti mengambil data pelanggan dari server. Nah, ini codingannya yaitu di mana const get customer, lalu kita return dengan new prompts. Nah, jangan lupa kita bikin parameternya. Nah, lalu di sini menggunakan fungsinya yaitu set timeout. Nah, jangan lupa kita jabarkan yang ini. Nah, lalu untuk simulasi delay-nya yaitu ada 2 detik. Nah, jangan lupa kita membuat get customer dan customer console log pelanggan customer. Nah, lalu selanjutnya yaitu penggunaan iScenes atau iWord untuk fetch, yang dimana ini berguna untuk pada data produk. Nah, untuk codingannya kita bikin aja const set product iScenes try, lalu kita bikin penggunaan let respond. Nah, ini kita ketik kita copy aja produk yang mau diambil, lalu let data, lalu kita menggunakan konsol daftar produk,
dengan parameter data. Nah, ini untuk mengecek errornya, untuk error pada products. Lalu kita bikin fetch produknya. Nah, kita selanjutnya yaitu kita return aja dengan tulisan CRM Customer Management. Selanjutnya yaitu kita akan membuat yang namanya komponen di Reds, yang dimana komponen di Reds ini kita dapat membuat dua cara, yaitu pertama menggunakan fungsi dan kedua menggunakan class. Nah, komponen yang dibuat dengan fungsi disebut dengan function components dan yang menggunakan class disebut class components. Selanjutnya kita akan membuat namanya kelas customer list, customer card, serta fungsional customer. Yang dimana pada kelas customer list ini kita akan membuat konstruktor box dengan isian ID 1, name Jones, email John example, prodi, sistem informasi. Nah, lalu ada ID 2 dengan nama Jan Smith, dengan email Jans example, dengan prodi teknik informatika. Nah, ini nanti akan ditampilkan pada bagian localhost-nya. Lalu kita dengan penggunaan render, lalu kita return dengan menggunakan div H2-nya customer list. Kita akan menghubungkan pada kelas komponen. Lalu di sini kita akan membuat this state customer map dengan parameter customer. Lalu kita akan menghubungkan pada customer card-nya dengan key-nya customer ID, customer. Nah, jangan lupa untuk mengekspor default class customer list-nya ya. Nah, selanjutnya di sini ada customer card-nya. Nah, untuk pada bagian customer card sendiri, ini merupakan untuk mengubah nama pada prodi sistem informasi menjadi warna biru, lalu pada teknik informatika menjadi warna hijau. Nah, jangan lupa kita ekspor juga untuk kelas customer card-nya. Nah, untuk fungsional customer sendiri, di sini menggunakan fungsional customer list. Nah, untuk cons-nya sendiri, di sini ada customer, set customer, lalu use ads. Nah, untuk parameternya sendiri, ini menggunakan customer. Nah, maka pada bagian variabel customer ini harus disesuaikan, jangan sampai typo. Oke, jangan lupa kita ekspor juga ya untuk fungsional customer list-nya. Nah, maka tampilannya akan seperti ini, yang dimana pada bagian prodi tadi di sistem informasi menggunakan warna biru, dan pada teknik informatika menggunakan warna hijau. Oke, sekian video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you!